Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Apa saja hal-hal yang akan kita bahas? Yang pertama ada definisi perpajakan. Yang kedua, fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga, azas pemungutan pajak. Yang keempat ada unsur-unsur pajak. Yang kelima ada sistem pemungutan pajak. Yang keenam ada tantangan pemungutan pajak. Yang ketujuh ada jenis-jenis pajak. Dan yang terakhir adalah pungutan resmi selain pajak. Nah, di sini ada definisi perpajakan. Apa itu perpajakan? Perpajakan adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Jadi tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima itu, ketika si wajib pajak membayar pajak, mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Nah, di sini ada 3 kata yang di garis bawahi, yaitu ada wajib, wajib pajak, dan negara. Wajib ini artinya pajak bersifat memaksa, jadi setiap orang itu wajib bayar pajak. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Biasanya orang wajib pajak itu memiliki NPWP. Nah, ini adalah NPWP. Yang kedua itu adalah negara. Dibayarkan melalui Dirjen Pajak di bawah naungan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pajak. Di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi budgeter, fungsi stabilizer, fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi regulasi. Bisa kita lihat ya secara seksama bahwa setiap fungsi ini memiliki peranan dan manfaatnya masing-masing dalam perpajakan. Yang keempat ini ada azas pemungutan pajak. Azas itu apa sih? Azas diibaratkan adalah dasar-dasar yang digunakan untuk pemungutan pajak. Di sini ada azas wilayah, berarti pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal. Yang kedua adalah azas kebangsaan berdasarkan kewarganegaraannya. Misalnya saya warga negara Indonesia, tetapi saya tinggalnya di Singapura. Nah, saya tetap bayar pajak di Indonesia. Yang ketiga itu ada azas sumber penghasilannya, kita lihat dia kerjanya apa, pendapatannya berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa besar pajak yang akan dipungut oleh Dirjen Pajak. Yang ini ada azas umum, yaitu tidak ada perlakuan khusus untuk golongan tertentu. Artinya, setiap orang ini diperlakukan secara sama, mau perempuan atau laki-laki. Kalau memang bayar pajaknya sama, sesuai dengan ketentuan, ya berarti harus sama gitu. Terus ada azas ekonomis, tidak membuat perekonomian masyarakat menurun. Jadi dengan bayar pajak ini, ekonomi masyarakat tidak menurun. Ini ada azas yuridis, yakni pemungutan pajak itu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, jadi ada dasar hukumnya. Nah, ini ada azas finansial, yakni biaya untuk menetapkan dan meningkatkan pajak harus lebih kecil dari hasil pungutannya. Berikutnya ini ada unsur-unsur pajak, yakni ada 3, yaitu ada subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek ini adalah si pelaku, orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak. Nah, biasanya si subjek pajak ini yang tadi memiliki NPWP, seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama. Yang kedua, ada objek pajak. Objek pajak itu apa sih yang kita bayar, apa sih yang kita pajakin? Semua barang jasa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Misalnya kita punya rumah. Nah, itu namanya pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Kita punya kendaraan, kita punya mobil, nah itu juga dikenakan pajak, begitu. Nah, yang ketiga itu ada tarif pajak. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak berdasarkan objeknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi tarif pajak ini ada ketentuannya, dan di sini itu ada jenisnya, ada tarif pajak tetap, proporsional, progresif, dan regresif. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Jadi ini aparatur pemerintah menginformasikan dan menghitungkan jumlah pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak. Jadi dari pemerintahnya sendiri nih ngasih tahu. Di sini pertama itu kita datang ke kantor pajak, terus nanti kita enggak. Jadi ini kantor pajak ngasih suratnya diberikan kepada wajib pajak. Yang ini ada self-assessment system. Jadi wajib pajak itu menghitung pajak yang harus dibayar ke negara. Jadi dia ngitung sendiri. Biasanya yang kayak gini itu yang asetnya banyak gitu. Ini jadi si wajib pajak menghitung, lalu dia membayarnya, lalu dia lapor, udah bayar dia lapor, lalu dia ke kantor pajak untuk memeriksanya. Dan yang terakhir ini ada withholding system. Jadi pihak ketiga yang menghitungkan dan menginformasikan besarnya pajak yang harus dibayar. Biasanya yang seperti ini tuh yang memiliki perusahaan dengan banyak aset, jadi butuh bantuan konsultan pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, ada tantangan pemungutan pajak di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan nih. Apa sih tantangannya? Ada basis data yang masih kurang menunjang gitu. Yang kedua ada kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masih banyak banget orang yang belum sadar pentingnya bayar pajak. Yang ketiga itu terbatasnya informasi mengenai pajak. Sepertinya si subjek pajak ini tidak mengetahui gitu bagaimana dia harus membayar pajak, berapa besarnya pajak yang harus dia bayarkan. Terlebih lagi pada saat ini banyak sekali ya selebgram, YouTuber yang sepertinya juga tidak membayar pajak karena tidak tahu bagaimana caranya gitu. Yang terakhir itu ada peraturan pelaksanaan berbagai ketentuan mengenai perpajakan yang tidak konsisten. Nah, jadi peraturannya ini masih konsisten, ibaratnya masih abu-abu, jadi orang bingung mau bayarnya gimana. Ini ada jenis-jenis pajak, ada 3, yaitu menurut siapa yang memungut, menurut siapa yang menanggung, dan menurut sifatnya. Nah, menurut siapa yang memungut ini pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara ini biasanya dari pemerintah pusat. Jadi dari pemerintah pusat langsung ngeluarin aturan bahwa kita harus bayar pajak sekian gitu. Terus dari pajak daerah. Nah, pajak daerah ini biasanya dari Pemda, pemerintah daerah. Menurut siapa yang menanggung ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Terus ini sifatnya ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Nah, yang terakhir ini ada pungutan resmi selain pajak. Yang pertama itu ada retribusi. Jadi, retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian izin tertentu yang disediakan oleh Pemda. Misalnya kita ingin buka usaha di suatu tempat atau di pasar. Nah, itu ada retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Yang ini ada, kedua itu ada iuran, pungutan resmi oleh Pemda sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga ada sumbangan wajib, pungutan resmi yang secara tidak langsung dapat ditarik oleh lembaga tertentu tanpa ada balas jasa secara langsung. Misalnya itu seperti sumbangan, kayak gini, lagi ada wabah COVID-19, nah itu ada sumbangan wajib. Yang terakhir ada bea impor dan bea ekspor, pungutan resmi oleh pemerintah pusat. Nah, yang itu tadi yang menurut siapa yang memungutnya, biasanya itu biaya bea cukai. Misalnya kita beli barang nih dari luar negeri, nah itu ada pajak yang harus dibayarkan, itu namanya bea impor dan bea ekspor. Atau kita punya usaha yang produknya pengen kita ekspor ke negeri Singapura atau Malaysia, nah itu ada pajaknya juga yang harus kita bayar. Sekian materi tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Stay at home and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.